Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, Alhamdulillah kita bisa kembali bertemu ya, walaupun secara virtual. Saya harapkan sih sebenarnya pertemuan ini kita lakukan secara langsung di sekolah gitu ya. Namun karena PTM artinya tatap mukanya terbatas yang hanya setengah dari kelas kalian, artinya mungkin hanya 50% dari RPL 1, 50% dari RPL 2 sehingga mengakibatkan harus berulang-ulang menyampaikan informasi ini. Sedangkan informasi ini harus segera disampaikan ke kalian berhubung dengan waktu uji kompetensi yang akan segera dilaksanakan. Nah, maka dari itu mungkin media ini menjadi salah satu media yang terbaik untuk menyampaikan informasi mengenai uji kom ini. Kebetulan kalian juga tidak ada jadwal pengayaan untuk hari ini sehingga saya anggap ini sebagai pengayaan saja informasi ini gitu ya. Nah, oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait uji kompetensi karena uji kompetensi ini sesuai yang sudah saya sampaikan waktu itu bahwa kalian akan melaksanakan uji kompetensi secara aturan klaster itu ada 3 kan ya. Ada pemrograman dasar, ada pemrograman web, dan ada pemrograman berorientasi objek. Walaupun nanti pada pelaksanaannya ada kemungkinan itu bisa hanya 2 kali. Artinya yang pemrograman dasar itu di bulan ini, kemudian yang pemrograman web dan pemrograman berorientasi objek itu di bulan di semester 2 maksudnya ya. Mungkin bulannya di antara bulan Maret atau April, atau nanti kita tunggu jadwal dari LSP-nya. Nah, untuk yang klaster pertama itu klaster pemrograman dasar, beberapa hari kemarin dan bahkan ini sebenarnya materi kelas 10, walaupun memang saya juga mengakui bahwa kalian full daring selama 1 tahun yang lalu sehingga ya pasti ada lupa-lupa ya, atau harus mengulang kembali materi yang disampaikan. Apalagi sebenarnya saya nggak tahu sih terkait kemampuan pemrograman kalian saat ini itu seperti apa. Karena berhubung dengan saya yang belum pernah mengajar pemrograman di kelas kalian. Seperti itu ya. Kemarin di kelas 11 itu keburu COVID. Akhirnya jadi tidak terlihat juga siapa yang memang sudah menguasai, siapa yang perlu tambahan materi ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, saya juga belum tahu nih siapa yang bisa membantu teman-temannya dalam hal menyampaikan. Barangkali kan kalau misalkan oleh gurunya tidak paham, bisa jadi sama temannya paham. Nah, saya belum mengetahui orang-orang seperti itu. Nah, walaupun memang ada beberapa siswa yang pernah saya hubungi atau pernah ada di sekolah yang mungkin saya anggap bisa, ya mudah-mudahan ada siswa lain juga yang memang bisa mengikuti atau memahami di RPL ini walaupun kemarin setelah pandemi gitu ya. Nah, di beberapa hari yang lalu kalian sudah melakukan pengayaan bersama Pak Akmal ya dan eh, apa namanya Pak Rajib. Nah, mungkin sama beliau-beliau ya sudah disampaikan mengenai apa yang harus dikerjakan. Ya, pemrograman dasar ini tergolong materi yang memang sangat mudah sebenarnya ya, paling paling mudah di antara klaster-klaster yang lain. Nah, dari segi visualisasi tampilannya pun masih sangat sederhana. Dari segi fungsinya pun sangat sederhana. Belum ada database-nya dan lain sebagainya. Itu sangat mudah sekali. Kalau dihitung dari jumlah filenya pun itu sangat sederhana juga. Hanya paling 1 file boleh, 2 file juga boleh ya. Silakan kalian sukanya yang seperti apa. Ya. Nah, kira-kira nanti uji kom juga kan seperti itu. Soalnya kira-kira mirip seperti itu. Ya. Nah, saya ingatkan kembali bahwa di uji kom itu ada 3 tes untuk satu klaster. Yang pertama adalah tes tulis ya, itu berisi soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua adalah tes praktik, berisi apa yang sudah kalian lakukan selama pengayaan kemarin, bikin aplikasi sederhana. Kemudian yang ketiganya adalah tes lisan. Nah, artinya pertanyaan-pertanyaan seputar pemrograman. Nah, itu ditanya satu orang dipanggil nanti oleh asesor, gitu ya. Nah, itu ada 3 ujian yang akan kalian lakukan selama 1 hari.
dijadwalnya 1 hari gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan bagaimana kalau misalkan tidak lulus? Nah, kalau misalkan tidak lulus, maka kita akan coba di hari berikutnya. Tidak lulus di hari berikutnya, coba lagi hari berikutnya sampai dengan 1 minggu ke depan. Jika dalam 1 minggu ke depan tidak lulus juga, ya berarti udah ya, karena itu sudah banyak sekali kesempatan yang diberikan. Tapi bukan berarti 1 minggu itu juga akan terus dilaksanakan, karena itu akan disesuaikan dengan asesornya masing-masing. Apakah mau atau tidak mengulangnya. Bisa jadi si asesornya hanya sehari saja. Jadi misalkan ujian hari ini harus beres hari ini, nggak beres hari ini, ya udah selesai, nggak lulus. Nah, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan asesornya, ya udah besok lagi, besok diulang lagi dari pagi sampai selesai. Nggak lulus juga besoknya lagi. Ya, kalau asesornya mau, ya silakan. Ya. Tapi kalau misalkan asesornya tidak mau, itu menjadi tanggung jawab kalian. Makanya saya harapkan kalian itu tidak ada yang tidak lulus pada saat pelaksanaan uji kom. Artinya 1 hari itu langsung lulus gitu ya. Nah, tentu persiapan-persiapan yang sudah kalian lakukan selama beberapa hari yang lalu itu menjadi modal atau bekal kalian selama nanti pada saat pelaksanaan uji kom yang sebenarnya. Nah, gitu ya. Nah, mungkin ini sudah disampaikan sama Pak Akmal dan juga Pak Rajib gitu ya mengenai hal ini gitu. Nah, sampai saat ini dulu ya sebelum saya lanjutkan nih supaya tidak ada perbedaan paham. Ada nggak di antara kalian yang merasa masih kebingungan ya? Maksudnya kebingungan dari semua hal ya. Satu, misalkan kebingungan dari segi pengerjaan. Kedua, dari segi ini tuh ujian apa sih gitu ya. Ketiga, dari segi yang lain lah boleh. Nah, barangkali ada nggak iya dari antara kalian yang masih bingung hal-hal tersebut? Sok silakan. Sebelum nanti saya lanjutkan supaya nanti kita sepaham gitu ya, apa yang saya sampaikan itu kalian nanti ngerti gitu. Silakan, ada nggak? Halo? Halo? Masih ada orang ya, Teh? Masih? Masih, Pak. Paham ya? Semuanya paham? Paham, Pak. Paham. Oke, berarti kalau paham, saya tanya lagi, 1 kali lagi. Nah, ini udah ada 32 orang nih, udah lebih dari 50% yang hadir. Berarti kalau misalkan voting ini sudah menunjukkan berarti diakui gitu ya, kan voting itu 50+1. Nah, jadi kalau 50%-nya dari 55 orang kan berarti sekitar 20 berapa ya? 27 ya, 27 28. Ini sudah ada 32 kurangi saya 1 31 berarti. Nah, berarti sudah lebih dari 28 orang. Artinya kalau voting itu bisa terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berarti kalian kalau gitu siap untuk diuji kapan saja? Ayo, mana ini? Kok belum ada yang jawab? Insya Allah siap, Pak. Siapa? Siapa? Oke, terus yang lainnya gimana? Siapa? 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 Insya Allah siapa? Oke, baik ya. Ya mungkin dari apa yang tadi kalian katakan, beberapa perwakilan teman kalian yang berani untuk berbicara, saya ambil kesimpulan bahwa kalian sudah paham mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Rajib dan Pak Akmal kemarin ya. Karena itu sangat simpel sebenarnya ya, mudah sekali ya. Nah, mungkin di video saya juga kan sudah ada. Nah, kira-kira seperti itu. Itu yang di video saya lebih mengarah ke soal. Nah, lebih mengarah ke soalnya gitu. Jadi kalau kalian mengikuti video saya yang di YouTube, ya mungkin untuk yang praktik tidak akan terlalu mengalami kesulitan. Yang kalau bikinnya tidak mengalami kesulitan, kalian tinggal memahami sintak-sintaknya saja. Itu buat apa sih misalkan ya? Kode-kode ini buat apa? Kenapa harus ada ini? Nah, paling tinggal itu aja yang harus kalian pikirkan. Kalau secara sintak itu sudah benar.
Kalau secara apa namanya pelaksanaan uji kom, kalau kalian mengerjakan seperti yang ada di video itu sudah benar. Ya. Paling tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan lisan. Karena nanti pada saat pelaksanaan kan tadi ada lisan, ada tulis, ada praktik. Nah, pada saat menampilkan praktik itu nanti kalian akan ditanya-tanya terkait kode program yang sudah kalian bikin. Ini teh bikinnya pakai apa? Kenapa bisa seperti ini? Kenapa misalkan harus pakai array kalau ada arraynya gitu ya? Kenapa harus apa namanya teh kondisi if else-nya harus seperti itu, nah, dan lain sebagainya. Nanti tergantung asesor deh itu mah yang bertanya. Tapi kira-kira gambarannya seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan kalian sudah siap, kapan saja untuk diuji? Nah, ini memang terkait dengan perubahan jadwal. Nah, di jadwal yang pertama dilaksanakan, ya rencana pertama maksudnya, yang rencana pertama akan dilaksanakan itu adalah pada tanggal 20 berapa? 45, 27. Ya kan? Sudah dikasih tahu kan mungkin itu waktu itu ya, waktu pertemuan. Iya, Pak. Tanggal 27. Iya, Pak, udah. Nah, kita akan melaksanakan. Nah, tapi sehubungan dengan ada beberapa hal yang memang harus apa namanya teh? Harus dirubah gitu ya. Harus dirubah. Nah, maka ada perubahan. Nah, perubahannya menjadi kapan? Nah, saya share dulu ya, share screen dulu mengenai jadwal yang sebelumnya. Nah, beserta nanti ada asesornya juga saya akan tunjukkan. Nah, supaya kalian tahu gitu ya bahwa saya diuji sama siapa nih gitu kan. Nah, kalian akan mengetahui. Bentar. Oke, sudah terlihat ya? Sudah terlihat semuanya? Iya, Pak. Udah, Pak. Ini adalah jadwal uji kompetensi atau USK yang diadakan oleh kita SMK Negeri 1 Talaga yang merupakan sudah mempunyai lembaga sertifikasi profesi ya atau LSPP 1. Jadi sudah berstandar nasional. Nah, ini suatu kebanggaan sebenarnya buat kalian kalau sudah diuji LSP. Karena uji LSP itu di Kabupaten Majalengka saja hanya baru ada berapa sekolah ya, hanya SMKN 1 Talaga, SMK Maja, Korpri sama SMKN 1 Majalengka. Yang lainnya belum ada. Nah, ini salah satu kebanggaan. Nah, di jadwal yang sebelumnya kan ini nih hari dan tanggal uji ini nih. Nah, ya. Nah, tanggal ujinya adalah Monday, berarti Senin kan? Senin, kemudian Selasa, Rabu. Nah, itu kan jadwal uji yang direncanakan sebelumnya. Nah, tapi karena ada perubahan secara tanggal nanti kita seperti ini supaya tidak terlalu banyak berubah. Namun secara teknis pelaksanaan kita akan berubah ke hari Minggu, ya. Hari Minggu kapan? Nah, ini nanti saya akan share ya sebentar. Saya buka dulu. Bentar ya. Oke, nah jadi rencana awal uji komnya itu adalah Senin sampai Rabu, nah, kan? Senin sampai Rabu tanggal 27 sampai 29 September. Nah, ini rencana awal. Nah, perubahannya yang ingin saya beritahukan ke kalian adalah menjadi hari Minggu ya. Kemudian tanggalnya 26 September ya 2021. Kemudian yang tanggal berikutnya, nah ini untuk yang kebagian hari pertama kan 3 hari ya kan 3 hari. Nah yang kebagian hari pertama, nah yang hari Senin ini, nah ini kita rubah dulu deh, Senin supaya kalian paham dulu Selasa, Rabu. Nah, Senin 27 September 2021, kemudian Selasa 28 September 2021. Ini kelihatan kan? Tulisan ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak.
Kelihatan, Pak. Perbesar dulu deh. Nah, oke. Nah, rencananya kan ini rencana pertama kita di hari ini ya. Jadi nanti dari 55 siswa dibagi 3 ya. Nah, dari 55 siswa RPL 1 dan RPL 2 itu dibagi 3 ya, dibagi 3 waktu. Ya, dibagi 3 waktu. Ini random ya sebenarnya, waktunya itu yang kebagian Senin, kebagian Selasa, kebagian Rabu. Nah, itu bukan saya yang menentukan ya, tapi dari LSP. Yang dari saya hanya menyetorkan data siswanya saja dari jurusan. Ini siswanya ada 55 orang, RPL 1 dan RPL 2. Silahkan LSP yang mengatur jadwal. Nanti LSP ngasih tahu lagi ke saya, ini jadwalnya untuk siswa-siswa itu. Nah, seperti itu ya alurnya itu. Nah, makanya dari 55 siswa itu menjadi 3 waktu, dibagi menjadi 3 waktu. Pak, kenapa kok 3 waktu? Karena satu asesor itu hanya boleh menguji ya, satu asesor hanya boleh menguji per hari. Nah, per harinya hanya bisa menguji 10 siswa. Nah, kita punya 2 asesor. Nah, kita punya 2 asesor. Jadi RPL itu ada 2 asesor ya. Nah, berarti seharinya hanya ada 20 siswa. Maka kalau misalkan 55 siswa itu menjadi 3 hari. Jadi nanti kalau 3 hari itu kombinasinya adalah 20-25 gitu kan. Nah, tapi nanti ada jadwalnya, nanti saya tunjukkan lah ya. Yang penting ini aturannya. Makanya kalau satu asesor itu tidak boleh menguji lebih dari 10 siswa per hari. Nah, kalau ada 30 siswa berarti kalau satu asesornya di 3 hari ke. Kalau 2 asesornya tetap di 3 hari ke, tapi seharinya mungkin kurang dari 10. Gitu ya, paham ya sampai sini dulu. Supaya kalian bisa memahami kenapa kok saya kebagian hari ini, kenapa harus hari itu dan lain sebagainya. Nah, ini rencana awal, Senin, Selasa, Rabu. Nah, tapi saya ingin coba dirubah tanggalnya menjadi yang pertama menjadi hari Minggu 26 September 2021. Itu jadwal yang pertama. Kemudian jadwal yang kedua itu menjadi hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021. Dan hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Nah, yang tadinya hari Senin, menjadi hari Minggu. Minggu besok nih, 2 hari lagi. Yang tadinya hari Selasa menjadi hari Sabtu depan. Ya. Kemudian yang tadinya hari Rabu menjadi hari Minggunya. Nah, itu perubahan jadwalnya. Nah, dari perubahan jadwal ini, ada nggak yang merasa keberatan? Silahkan. Ada nggak yang ngerasa keberatan? Saya nggak akan ngasih tahu dulu ininya, orang-orangnya. Saya pengen tahu aja. Kan ini nanti saya kasih tahu ke kaliannya itu tiba-tiba, oh saya kebagian hari ini, oh saya kebagian hari ini. Nah, itu kan kalian belum tahu kan ya hari-harinya gitu. Makanya saya tanya aja secara keseluruhan dulu. Jadwalnya yang rencana awal Senin, Selasa, Rabu 27, 28, 29 dirubah menjadi Minggu, Sabtu, Minggu 26, 2, 3 Oktober. Nah, ada nggak di sini yang keberatan terkait perubahan jadwal ini? Saya, Pak. Aman semuanya? Man. Ya, itu menurut si Hilmi. Saya can absen, Pak. Oke, ya nantilah gampang. Menurut yang lain gimana? Saya butuh deh 2 atau 3 orang mah yang mewakili, kalau enggak semua juga. 1, Hilmi enggak masalah. Kemudian Dindin, semua Dindin. Aja tuh si Dindin. Ya, Pak. Kamu masalah nggak dengan perubahan jadwal? Banyak kali jalan tidak, Pak. Kamu kerja di mana ya? Tapi lu jalan, Pak. Jadi gimana? Ada masalah dengan perubahan jadwal ini? Ya, gimana? Ada nggak?
atau ikut saja? Ngiler si Dindin ya. Putri deh, Putri. Gimana Putri? Perempuannya nih. Ya, silakan diaktifkan mikrofonnya. Insya Allah, Pak. Insya Allah apa? Insya Allah mual gitu. Insya Allah siap. Oke. Siapa lagi ya? Saya nanyanya random aja deh. Mun saya dipanggil ke ayah berarti ngiles ya. Devina gimana Devina? Gak masalah dengan perubahan jadwal Devina? Enggak, Pak. Oke. Berarti secara umum nggak ada masalah ya untuk perubahan jadwal ini. Nah ini saya akan ajukan hari ini sebenarnya ya. Jadi ini jadwal ini juga belum fix bakalan terjadi. Nah tapi kan sebelum saya ajukan, saya harus nanya ke kalian dulu. Kalau kaliannya udah siap, kan tadi udah kalian katakan bahwa sebenarnya mau kapanpun juga siap Pak, kan udah belajar. Ya ini materi yang paling mudah gitu kan. Udah pengayaan kemarin dengan Pak Rajib dan Pak Akmal. Jadi nggak ada masalah misalkan mau sekarang pun juga oke gitu kan misalkan kalian seperti itu. Nah, makanya nanti saya akan ajukan ini, mudah-mudahan ini disetujui. Nah, kalau misalkan nanti tidak disetujui, nanti akan saya informasikan ya ke kalian. Makanya harus selalu standby, harus selalu siap di grupnya ataupun jika perlu harus seperti ini Zoom atau Google Meet harus siap karena kalian apalagi ya tuh ya selain Zoom dan apa namanya teh grup WhatsApp gitu kan hanya seperti itu semua pekerjaan ada di sana ya atau paling tidak Google Classroom gitu kan. Nah jadi nanti akan saya ajukan dulu terkait jadwal ini kemudian mudah-mudahan itu disetujui. Nah oke itu sepakat ya saya catat nih. Nah kemudian yang kedua itu adalah mengenai informasi waktu. Nah, ingatkan dulu ya, yang hari Senin jadi hari Minggu, yang hari Selasa jadi hari Sabtu, yang hari Rabu jadi hari Minggu lagi ya, minggu depan. Nah, saya akan tunjukkan jadwalnya yang tadi. Bentar. Oke, sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jika sudah terlihat, ini jadwal yang diberikan oleh LSP. Nah, ada nama kalian di sini, ya. Kalian nggak usah dibaca keras-keras, dalam hati saja, ya. Kemudian kalian pikirkan, oh saya pengujinya ini, oh ini saya diujinya sama siapa, gitu ya. Nah, ini waktu yang sebelumnya, Senin ya. Nah, yang Senin ini menjadi hari Minggu besok, di tanggal 26 nih. Ada Pak Tasya, Geta, Hari, Irfan, Lita, Lutfi, Maulidisari, Muhammad Rijal, Muhammad Kojan, Yosep. Nah ini diuji sama Pak Akmal, ya asesornya Pak Akmal. Silakan nanti gimana beliau gitu ya. Nah kemudian nanti yang sama saya, nah ini yang sama saya nih, kalian bisa lihat-lihat nih. Aceh, Ahmad Sauki, Anggara, Anton, Ardi, Bianca, Deden, Dery, Dindin, Fadlan. Nah ini juga sama saya nanti kita ujinya itu menjadi 2 lab ya. Menjadi 2 lab. Misalkan lab 1 Pak Akmal, lab 2 bareng saya ya. Nah, yang 10 orang ini. Nah, nanti diuji dari yang 3 itu. Ada 3 jenis uji. Tulis, praktik dan tulisan. Nah. Kemudian ini yang hari Senin ya, yang hari Senin jadi hari Minggu ya. Nah, kalian bisa screenshot silakan ya, atau nanti juga di-share sih, nanti juga di-share di grup. Nah, tapi kalau di-share di grup pasti filenya yang ini ya. Cuman kalian yang harus paham sendiri bahwa yang Monday itu menjadi hari Minggu besok. Oke ya. Nah, kemudian ini yang hari Selasa. Nah, ini yang hari Selasa nih dari Dede Nur Alam nih. Nah, dari sini nih. Ke bawah. Yang hari Selasa yang sama Pak Akmal ini ya. Nah, ini berarti jadi hari Sabtu. Oke ya.
yang hari Selasa itu menjadi jadi hari Sabtu. Sabtu depan. Nah, ini yang sama saya nih. Ada Enur, Aep, Agung, Angga, Anggi, Rofik, Sandi, Sandy, Sony, Yusuf. Ya, silakan. Nanti siap-siap saja ya. Nah, ini menjadi Sabtu. Yang Selasa jadi Sabtu. Yang ketiga, ini yang Rabu nih. Nah, ini yang Rabu. Yang Rabu. Nah, yang Rabu itu menjadi hari Minggu lagi. Ya, menjadi hari Minggu lagi. Nah, maka jadwalnya Minggu, Sabtu, Minggu, atau Selasa, Senin, Senin, Selasa, Rabu menjadi Minggu, Sabtu, Minggu. Nah, ini yang sama saya dan dengan yang sama Pak Akmal, yang hari Rabu yang menjadi Minggu. Ya. Nah, silakan kalian bisa lihat-lihat dan kalian bisa pikirkan. Jangan terlalu tegang, ya. Ya, kalau misalkan dipersiapkan dari sekarang mau bawa tisu, mau bawa apa bisi nangis dan lain sebagainya silakan ya, itu terserah kalian, dipersiapkan saja. Yang pasti si asesor tersebut ya, saya dan Pak Akmal itu tidak akan mencari-cari kesalahan kalian. Saya akan menanyakan bukti, artinya apa yang sudah kalian pelajari selama 3 tahun ini, kurang lebih 3 tahun, kemudian apa yang sudah kalian pelajari selama pengayaan, apa yang sudah kalian pelajari selama daring, maka itu yang menjadi bukti kalian bahwa kalian memang harus dinyatakan kompeten ya, atau lulus, karena ini nilainya cuma ada 2, lulus dan tidak lulus saja. Nah, itu ya. Nah, makanya dipersiapkan saja ya. Jangan terlalu banyak nanya ke kakak tingkat lah terkait masalah ini. Takutnya nanti malah shock duluan, malah takut duluan. Yang ada nanti malah menjadi tidak fokus, yang sudah bisa pun menjadi tidak bisa nantinya. Ya, kalau misalkan sudah nanya ke kakak tingkat. Karena ya kalau kakak tingkat kalian ya udah tahu lah pasti gimana. Ya, saya sudah pernah bercerita lah masalah itu. Ya, makanya disiapkan saja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Hilmi. Berarti ayeuna mah cuman pemrograman dasar ya, Pak. Ya, nah makanya nih kamu kemana setiap saya masuk teh kamu teu aya. Jadi hanya satu klaster. Ingat ya, tadi saya sudah sampaikan juga di awal bahwa hari yang bulan ini tuh hanya satu klaster. Nanti yang 2 klasternya itu di semester yang kedua ya, untuk pemrograman web dan pemrograman berorientasi objek. Oke, gitu ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Assalamualaikum, Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ardi? Pak, kangge acuk kumaha, Pak? Untuk masalah pakaian dan lain sebagainya nanti akan diinformasikan lagi ya, harus pakai seragam ataukah harus pakai pakaian bebas dan lain sebagainya, itu akan diinformasikan karena kan rapatnya baru akan dilaksanakan hari ini. Nah, makanya saya itu perlunya kesiapan kalian dulu mengenai uji komnya mau kapan saja gitu ya. Nah, nanti kalau sudah kalian siap, saya akan rapatkan hari ini kesiapannya. Kalau misalkan sudah diputuskan jadwalnya berubah, maka nanti akan ada informasi mengenai apa yang harus dibawa, kemudian pakaiannya harus seperti apa, kemudian mulainya dari jam berapa gitu ya. Nah, di sini kan belum ada ya, baru tanggalnya saja. Mulai jam berapa sampai jam berapa gitu, dan lain sebagainya nanti akan diinformasikan gitu ya. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi yang lainnya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain, ini saya tekankan lagi yang kebagian yang pertama nih, terutama yang hari pertama. Fatasia ada nggak nih Fatasia? Hadir, Pak.
Fatasya ada. Bentar, saya cek dulu di sini. Fatasya. Kemudian yang kedua, Geta. Ada nggak Geta? Wah, nggak ada. Bahaya nih. Tolong dikasih tahu ya, Geta ya. Apa namanya? Uji komnya bahwa dia menjadi hari yang pertama gitu. Kemudian hari ada ya? Ada, Hari Pak. ada ya, oke. Kemudian Irfan. Geta, Irfan, saya catat deh yang enggak ada. Geta, Irfan. Kemudian Lita, masih ada? Ada, Pak. Lutfi, Ada, Pak. Maulidi Sarif, Hadir, Pak. Muhammad Rizal. Muhammad Rizal ada ya di sini ya, Mas. Muhammad Fauzan, Ada, Pak. ada Muhammad Yosef. Muhammad Yosef mana? Oke, berarti untuk yang diuji sama Pak Akmal nih, Geta, Irfan, dan M. Yosef yang nggak ada. Oke, yang berikutnya Aceng. Yang sama saya nih. Aceng, ada nggak Aceng? Aceng nggak ada. Ahmad Sauki? Hadir, Pak. Ahmad Sauki ada. Kemudian Anggara? Anggara ada. Terus Anton? Hadir, Pak. Oke, Ardi ada ya. Bianca? Ada, Pak. Oke, Deden? Mana si Deden ya? Deden nggak ada. Berarti terus Derry? Ada, Pak. Dindin? Ada ya tadi ya. Sama Fadlan Maulana. Ada Fadlan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Berarti yang sama saya hanya Aceng dan Deden yang nggak hadir. Nah, tolong diinfokan ya ke mereka ya, Geta, Irfan, Yosef, Aceng, Deden, bahwa mereka itu adalah salah satu siswa yang diujinya adalah hari pertama, hari Minggu ya, mudah-mudahan terjadi. Kalaupun di hari Minggu nanti akan dikasih tahu lagi. Pokoknya hari Minggu harus siap untuk yang siswa-siswa ini. Yang lainnya gimana, Pak? Yang lainnya yang kebagian hari Selasa menjadi hari Sabtu, itu nanti nggak usah ke sekolah hari Minggu ya. Nanti aja pada saat pelaksanaan uji komnya. Terus Senin, Selasa, dan Rabunya gimana, Pak? Senin, Selasa, Rabunya kalian silahkan saja. Mau mempelajari silahkan, mau santai-santai silahkan, ya terserah kalian saja. Yang penting mah pada saat nanti asesor menguji, kalian itu bisa. Udah selesai sebenarnya. Ya. Nggak masalah kalau misalkan untuk belajar deh, ya kalian yang udah jago mah udah bisa ya silahkan saja. Ya, yang terpenting ketika saya nanya apa, kalian jawabnya benar. Ketika dikasih tes tulis, kalian jawab benar semua. Tidak boleh ada yang salah satupun. Ya. Kemudian ketika saya tes lisan, harus benar semua juga. Nah, ketika nanti tes praktek, harus benar semua juga dan harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu yang paling penting. Ya. Nah, silakan saja bagi yang yang nggak kebagian hari yang kedua. Nah, kalau yang hari ketiga gimana, Pak? Saya minggu depan juga. Ya berarti tinggal ditunggu saja. Nah, Pak, enak dong yang lama bisa belajar lebih lama. Nah, nggak ada jaminan ya. Ingat, yang misalkan cek si Anggara teh mah, kurang kahiji ya. Kahiji mah iya rugi misalkan terlalu cepat, nggak ada waktu belajar lagi. Sebenarnya kalau dari segi waktu mendingan yang pertama, karena baru belajarnya hari-hari kemarin, jadi masih ingat. Nah, kalau yang minggu berikutnya kan bisa jadi lupa. Tapi kalau orangnya yang memang kemarin gak mengikuti, berarti memang ada keuntungan buat mereka. Lebih baik nanti yang kedua, karena bisa ada waktu buat belajar lagi. Sebenarnya ada plus minus ya, semuanya juga ada plus minus. Tidak ada jaminan yang pertama itu tidak lulus semua, yang nanti lulus semua, atau sebaliknya. Tidak ada jaminan. Karena yang menjamin kelulusan itu sebenarnya diri kalian sendiri. Kalian bisa, nyamarin lulus. Kalian tuh bisa, nyawayahna gitu ya. Makanya berdoalah, mudah-mudahan para asesornya ya, walaupun saya ini berbicaranya sebagai ketua kompetensi RPL ya, atau penanggung jawab RPL, tapi saya
juga sebagai asesor gitu ya. Nah, saya sekarang berbicara sebagai penanggung jawab RPL dulu. Mudah-mudahan asesornya mau kalau misalkan ada yang tidak lulus mau memberikan apa ya namanya ya, remedial lah atau apalah sejenisnya gitu ya, tapi nggak yakin juga gitu ya. Nah, saya nggak ada jaminan Pak Akmal dan saya itu ada, kalau misalkan gini, kalau misalkan di RPL ya saya misalkan yang jadi ketua kompetensi, tapi ketika di LSP, nah saya juga punya atasannya lagi gitu kan, punya yang punya lebih hak lebih atau ya, yang mengatur saya lagi gitu. Makanya saya harus seperti apa, Pak Akmal harus seperti apa, itu sudah ada aturan-aturannya di LSP-nya. Maka nggak bisa sembarangan ya udahlah lulus aja karena ini siswa, nggak bisa gitu ya, karena kita sudah berjanji bahwa kalian itu bukan siapa-siapa, bukan siswa saya, bukan apa namanya keluarga, tetangga dan lain sebagainya. Kalian adalah peserta yang diuji oleh asesor. Asesor mencari bukti. Nah, buktinya ada, lulus. Buktinya tidak ada, tidak lulus. Apa bukti yang dimaksud, bukti yang seperti apa? Yaitu tadi, ketika ditanya bisa ngejawab, itu kan bukti. Ya. Ketika disuruh bikin aplikasi, ada aplikasinya, itu juga bukti. Aplikasinya berjalan dengan baik dan benar, itu juga bukti. Nah, sebenarnya yang ngumpulin itu. Jadi tidak mencari kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Oke. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Baik ya, kalau misalkan memang tidak ada pertanyaan, mungkin cukup lah ya, nggak sampai 8:30 juga nggak apa-apa ya, karena memang itu saya ngatur waktu sampai 8:30 karena saya ada kegiatan di 8:30. Ya, beberapa hari dan beberapa bulan ke depan memang saya padat untuk kegiatannya, jadi mungkin tidak akan terlalu banyak, makanya yang pengayaan pun diberikan ke guru-guru yang lain semuanya, tidak ada pengayaan lagi bersama saya. Walaupun ada sebenarnya hari Minggu besok kan pengayaan dengan saya teh. Cuman karena kaliannya sudah siap, ya udah daripada pengayaan lama-lama mendingan kita langsung aja tes uji kompetensi. Nah, gitu. Jadi pengayaan hari Minggu kalau disetujui nih ya, kalau disetujui pengayaan hari Minggu itu tidak ada. Jadi langsung ke uji kompetensi untuk orang-orang yang ada di yang saya tampilkan ini ya, dari mulai Fatasya sampai dengan Padlan ya. Nah, ini yang kebagian hari Minggu besok. Nah, itu ya. Jadi ya mungkin kalau melihat waktu yang diuji sama saya, mungkin kalian harus lulus hari itu. Tidak ada waktu lagi karena hari-hari berikutnya saya sudah tidak akan ada waktu untuk menguji ya, sehubungan dengan kegiatan yang sangat luar biasa padatnya gitu ya. Mohon maaf sekali gitu ya. Kalian juga memang agak jarang bertemu. Saya jarang agak ke kampus 2 ya karena saking padatnya gitu. Nah, makanya saya harapkan langsung lulus di hari Minggu itu. Ya. Kalau nggak lulus gimana? Ya udah nggak lulus gitu ya. Nah, kalian apa namanya persiapkan saja. Baik ya, cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait informasi ini. Ini informasi yang sangat penting sekali untuk kalian. Mudah-mudahan kalian tetap sehat nanti pada saat pelaksanaannya ya. Kemudian kalian juga bisa lulus sesuai dengan yang diharapkan. Ya, karena ini akan menunjang sekali terhadap apa namanya ya, pada saat kalian akan melamar pekerjaan. Ya. Nah itu mungkin terima kasih. Oke, nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan lagi sebelum saya akhiri? Gimana Dandi, ada pertanyaan? Enggak, Pak, kepencet. Oke ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait uji kompetensi ini. Mudah-mudahan kalian lulus semua ya. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Di sini berarti ada 35 orang. Berarti kalau 35 orang ada sekitar berapa orang? 20 orang ya yang nggak hadir ya. 20 orang yang nggak hadir ya mungkin dengan berbagai alasan. Ya, mudah-mudahan mereka bisa mengikuti nanti atau menonton videonya lagi terkait pertemuan ini ya.
Nah, terima kasih buat kalian semua. Mudah-mudahan ini menjadi jalan yang hadir hari ini diberikan kelancaran pada saat pelaksanaan uji komnya nanti. Ya. Amin. Ya. Itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.